Panjang badan bayi pakai ini ya. Atau kalau boleh ada ruangan stetoskop untuk mengukur laju jantung bayi, terus ada sarung tangan ya, ini termometernya, ini untuk obatnya berisi nanti kita minta untuk ke bayinya ya, karena pemeriksaan titik ini dilakukan ini termometer ini ya. Pemeriksaan ini dilakukan 1 jam segera setelah bayi lahir ya. Nah, vitamin K ini pemberiannya adalah untuk menghentikan perdarahan pada bayi ya. Pakai handphone, pakai telemek, pakai APD, pakai sarung tangan. Ini jangan pakai sarung tangan masih ada cincin, masih ada telkom ya. Ibu cuci tangan tadi ya, cuci tangan dulu ya. Iya Bu. Kita jangan pakai sarung tangan kayak pakai sarung tangan ya. Nah, kalau dia steril itu ininya dari dalam. Tapi kalau misalnya bersih saja boleh pakai ini ya. Kalau misalnya kita nggak melakukan seperti kok ini kita harus dari dalam. Ya, terus kita yang pertama yang harus kita perhatikan pada saat bayi baru lahir itu adalah kondisi kesehatannya secara umum ya. Ekstremitasnya ini belum dibuka. Sayang. Kita ambil dari ibunya kan, ya Bu. Kita ambil kan, kita minta dulu sama ibunya. Tadi kan inisiasi menyusui dini dia sama ibunya. Jadi kita ambil, ibu ini bayinya kita mau periksa dulu, kita mau lihat kondisinya, apakah semua kondisi anak ibu ini normal atau tidak. Dan nanti minta salah satu anggota keluarga datang atau ikut dengan kita untuk melakukan pemeriksaan supaya dia lihat pemeriksaan kita dari ujung kepala sampai ujung kaki ya, sehingga dia tahu bahwa tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi pada saat kita melakukan pemeriksaan ya. Terus kita bawa ke tempat pemeriksaan, pastikan bahwa tempat pemeriksaan kita ini tempatnya datar, kemudian pencahayaannya cukup dan tidak dingin. Itu sebenarnya nggak boleh pakai kipas angin ya. Kenapa? Karena ini kan bisa menyebabkan hipotermi pada bayi karena dia kan masih baru lahir. Jadi dipastikan bahwa tidak terpapar udara dingin. Kemudian kita mendapatkan persetujuan dari keluarga atau ibunya. Yang pertama kita perhatikan secara umum adalah keadaan umumnya. Nanti coba lihat di sini ya. Siapa yang pegang? Nah, kalian lihat ya. Nanti kalian bisa perhatikan di sini. Yang pertama kita lihat aja. Kita mau lihat apa? Nanti kalian punya ini sendiri. Iya, nanti fotokopi. Fotokopi ya. Pertama kita perhatikan keadaan secara umumnya, mulai dari kepalanya, ekstremitasnya. Ekstremitas itu maksudnya ini ya, tangannya, kakinya itu namanya ekstremitas ya, anggota gerak ya. Apakah dia biru atau tidak? Kalau dia biru kondisinya berarti dia kedinginan, jadi jangan terlalu besar dibuka ya, karena bayinya kedinginan. Jadi kita lihat sekilas aja begini ya, oh nggak apa-apa bayinya gitu ya. Terus warna kulit, nah itulah biru atau tidak, bibirnya biru atau enggak gitu. Nah kemudian kita perhatikan adalah tanda-tanda vitalnya, laju jantungnya. Cara melakukan pemeriksaannya adalah pakai ini tetap, nah pakai stetoskop ya. Jadi kita mendengarkan laju jantung janin itu sama kayak mau kita hitung nadi gitu ya. Nah ini di jantungnya ya, di bagian dua jari bawah papila mamai ini. Jadi jantung bayi itu sekitar 40 sampai 60 kali per menit. Kita hitung selama 1 menit penuh ya. 1 menit penuh kan kita pakai jam ya. Pakai jamnya nggak di sini, tadi ambil jamnya. Oh berarti 1 menit penuh laju jantungnya itu 40 sampai 60 kali per menit, itu yang normalnya ya. Setelah kita dengar. Nah, terus apa lagi? Laju nafas dulu ya. Ya, laju nafas 40 sampai 60 kali per menit sama Ibu ya. Laju jantung. Nah, tadi laju jantung 100 sampai 120 sampai 160 kali per menit. Nah, laju nafasnya cara hitungnya adalah kita boleh juga dengan memegang dada bayi. Ya, pegang dada bayi itu dia akan naik turun karena pada saat bayi bernafas kan kita nggak bisa lihat ininya, tapi ya, bisa dirasa naik turun dadanya itu selama 1 menit, yaitu 40 sampai 60 kali per menit ya kan? Iya, Bu. Nah, yang kita lakukan adalah pada saat kita memeriksa laju nafas, kita lihat apakah cuping hidungnya ini
cuping hidung namanya nih, yang ini, apakah dia mengembang atau tidak. Kalau dia mengembang berarti dia ada kesulitan dalam bernafas. Karena kalau misalnya dia tidak mempunyai kesulitan bernafas, dia akan bernafas seperti kita biasa, nggak akan mengembang cuping hidungnya, ya. Nah, setelah itu baru kita periksa sekarang suhu tubuh bayi, ya, di axilla aja. Sama juga, ini kan kita pakai sekitar 10 sampai 15 menit ya. Nah, seperti ini. Nah, sama juga di ketiaknya kita pegang, ya, kita raba, ya, suhu tubuh normalnya 36 sampai 37,5 ya. Nah, kita lihat, setelah kita lihat, tapi kalau misalnya dia badan bayi mau lebih hangat ya. Nah, ini nanti setelah dipakai dimasukin kemari ya, sama kayak biasa. Kemari. DTT. Enggak, klorin. Ya, harusnya direndam di klorin baru 10 menit. Tapi tidak dengan tempatnya. Itunya aja, Bang. Ya. Ah, sini. Enggak. Itu salah pada kan, enggak boleh. Kan ini udah saya pakai, saya pakai tadi dari sini, mau rendam di larutan di klorin ya. Nah, biarkan di sini dia dulu. Ya, oke. Bu, sebelum dipakai direndam dulu? Enggak, tadi udah bersih. Setelah. Setelah dipakai. Jadi setelah dipakai udah larutan klorin, deterjen sama air DTT kan udah bersih. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam tempatnya. Setelah masukkan ke tempatnya itu siap dipakai kapan aja karena dia udah didesinfeksi ya. Nah, setelah ini kita mau ukur panjang badan bayi, atau ukur timbang berat badan dulu boleh. Timbang berat badan. Ini dikurangi kain lah ya. Kalau kain itu kita paling berapa? 1 on paling. Ya, berat badannya yang normal adalah 2.500 sampai 4.000 gram atau 2,5 kg sampai 4 kg. Berat badan bayi normal. Ya, kalau di bawah itu 2.500 sampai 4.000 gram atau 2,5 kg sampai 4 kg. Itu berat badan bayi normal. 2,5 kg. Ya, 2,5 kg sampai 4 kg. Ya. Kemudian Kalau kurang dari itu, Bu, misal kurang dari 2 kg berarti kurang gizi berarti dah. Berarti kan bayinya berat badan lahir rendah. Tulis yang ada Ya, ibunya biasanya kekurangan energi kronis ya. Kek. Nah, makanya kemarin kita mau periksa Lila. Kalau ibunya kek di bawah 23, bayinya juga berat badannya pasti lahirnya rendah. Kenapa gizinya kurang? Ya, bayinya juga akan itu. Nah, sekarang kita melakukan pemeriksaan panjang badan. Panjang badannya. Nah, ini kita harus minta tolong, makanya tadi kenapa perlu keluarga salah satunya, karena kita nggak bisa periksa bayi itu kayak gini langsung ya. Kenapa? Karena bayi itu dia akan kondisinya itu kan dia akan fleksi ya. Nah, jadi kepalanya itu betul-betul kita pegang di sini ya. Terus kakinya ini harus ditarik. Dia kakinya kan nggak lurus kaki bayi kan. Nah, jadi dia harus ditarik di sini. Misalnya, Pak, minta tolong Pak, kaki bayinya ditarik Pak, gini. Coba Pak, minta tolong Pak, kaki bayinya ditarik. Enggak, Bapak pegang kaki bayinya dua-dua tangan. Bapak tarik. Tarik ke ini, jangan ditarik itu, nanti diinikan, dipaskan di sini, saya pegang di sini, nah gitu kan. Nah, bayinya, nah ini kan udah tahu kita kan. Tadi berarti aku berapa? Ukurannya 42 Pak di sini ya. Nah, panjang bayi itu panjang bayi normal di situ berapa? 48 sampai 52, tapi ada beberapa referensi yang lain 48 sampai 50 cm ya normalnya. Nah, setelah kita periksa itu, sudah selesai tadi. Sekarang kita mau ukur kepala. Oh iya, kepala dia. Kepala tadi. Yang kita lihat pada kepala adalah yang pertama ubun-ubunnya. Ini ubun-ubun namanya. Ya, ini adalah sutura. Ini sutura anterior atau depan, ya, ubun-ubun depan. Dan ini adalah sutura posterior nih, fontanel posterior. Ini akan menutup tulang ini kan terbuka ya, bukan terbuka ini, tapi ada dilapisi oleh kulit kan. Kayak lembek itu. Kita pegang lembek dia kan. Ya. Nah, sutura ini atau ini sutura. Ini fontanel itu atau ubun-ubun. Fontanel ini akan tertutup pada usia 2 bulan. Yang ini, ya, 2 bulan dia ada ketutup. Nah, sementara fontanel anterior, yang ini posterior ya, yang ubun-ubun depan ini akan tertutup pada usia 18 bulan. Jadi makanya kok anak bayi itu seringkali kalau kita pegang, dia lembek masih. Usianya 18 bulan dia akan menutup dengan sempurna. Ini tulang tengkoraknya ini akan menutup dengan sempurna. Ini anterior. Ya, anterior itu kan depan, posterior itu belakang. Nah, setelah kita kemudian kita lihat ini suturanya, ini sutura ya, garisnya ini sutura namanya. Ya, garis yang membatasi antara tulang-tulang itu namanya sutura. Nah, sutura ini normalnya adalah dia seperti ini, ya. Tapi kalau dia lahirnya dengan kondisi CPD atau ada ketidaksesuaian antara jalan lahir dengan kepala, itu dia akan mengalami yang namanya tumpang tindih tulang kepala. Jadi tulang kepala itu akan begini, tulangnya tumpang tindih. Itu kenapa? Karena dia panggulnya sempit. Jadi waktu lahir itu dipaksa lewat jalan lahir, makanya sehingga kepala bayi tulangnya itu jadi tertindih. Nah, itu dia penyebabnya ya. Nah, nampak Bu tulang tuh, kan ada rambutnya. Ya, nampak lah. Nampak kok kita pasti nampak emang nampak weh. Walaupun ada rambut kan nggak setebal rambut kita yang menutupi tulang kepala ya, tetap nampak ya. Ibu, berarti kan kepala bayi itu kan lembek gitu kan? Waktu keluar dari lubang Jalan vagina, kan kadang ada yang kelamaan di pintu lahir tuh, kepalanya agak lembek. Iya, itu namanya kaput. Kaput subsedanium. Itu nanti kita akan belajar lebih jelas nanti di sana ya. Di aspek. Kita akan mengukur lingkar kepala bayi. Cara mengukur lingkar kepala bayi namanya adalah lingkaran fronto-occipito. Jadi frontalis, dari mulai frontalis ini kepalanya ya. Itu occipitalis, ini kan tulang occipital ya. Ini occipitalis. Ini tulang frontalis namanya. Kemudian kembali ke frontalis. Ya,
ukuran normalnya itu 33 sampai 35 cm ya, ukuran normalnya 33 sampai 35 cm ya. Nah setelah itu kita akan melihat yang pertama paling utama telinga. Telinga kita periksa. Ini cara meriksa telinganya. Ini adalah apa namanya, daun telinga. Kalau ditarik garis lurus, dia ujung mata ini, ujung kantus mata, dia akan sejajar dengan daun telinganya. Jadi dia tidak ke atas ini telinganya, atau dia tidak ke bawah. Ya, itu kalau ke atas atau ke bawah itu berarti menunjukkan adanya anomali bagian tidak normal ya. Dia kalau normal itu dia ujung ini ke bawah itu sejajar. Nah, kita juga sama, kalau kita tarik dari ujung mata ke belakang telinga itu kita sejajar. Nggak ada telinga kita di atas ini. Atau telinga kita bawah sini, mata kita di sini, telinga di bawah enggak ya, ujungnya itu normalnya. Nah, kemudian setelah telinga mata ya, mata kita lihat apakah ada tanda-tanda infeksi. Ini ada rabas ya, seperti putih atau bernanah pada matanya. Kemudian kita perhatikan apakah dia merah atau tidak selaputnya, dan masih diberikan salep oksitetrasiklin atau salep mata ya. Cara memberikan salep matanya, coba nak di dalam vitamin K itu ada salep. Nah ini kan, nah cara oksitetrasilinnya Vitamin K. vitamin K ya, Salep mata. Dia langsung celok mata kan, Bu? Nggak pakai tangan lagi? enggak, ini kan kita buka nih. Iya, maksudnya. Ya langsung di. Buka, cara olesnya dari dalam ke luar. Dari dalam keluar sekali aja. Dari dalam keluar ya, bukan dari dalam keluar nanti kayak ini. Karena ini kan salep ya, bukan obat tetes. Jadi cukup dari dalam keluar, dari dalam keluar. Ya. Itu nggak Ibu? Hah? Perih nggak untuk bayi Bu nggak? Emang ada perih lah, kita ya pakai ada perih. Ibu, itu kan setahu saya kan salep itu kan harus pakai tipis-tipis tuh, Bu. Tapi kalau Enggak, ini salep mata enggak apa-apa, enggak perlu dioles ya. Biar aja seret itu nanti dia pada saat kita berkedip dengan ada air mata, dia akan ini larut dengan sendirinya. Jadi nggak perlu dilap, biar aja kayak gitu. Ya. Nah setelah itu, setelah kita periksa tadi kepala, telinga, mata tadi ya, hidungnya kita lihat apakah pada saat dia bernafas, apakah cubing hidungnya mengembang atau tidak ya. Terus mulut ya. Nah, hidung mulut ya. Nah, mulutnya yang kita lihat apakah ada labiopalatos-kizis. Labiopalatos-kizis itu bibir sumbing. Nah, bibir sumbing. Jadi kalau misalnya bibir sumbing itu kan akan nampak langsung bibirnya memang sumbing. Tapi kalau misalnya dia palatoschisis itu celah langit-langitnya yang ada celah sehingga dia bisa menyebabkan sengau. Nah, jadi caranya bagaimana? Kalau misalnya lihat itu adalah pada saat posisi bayinya sedang menangis, itu sangat bagus untuk melihat apakah bayinya ada palatoschisis. Kenapa? Karena akan nampak dia kalau nangis itu kan mulutnya kan terbuka lebar. Nah, jadi kalau misalnya mulutnya terbuka lebar, kita akan nampak lihat celah langit-langitnya ini antara depan dan belakang itu seperti ada terowongan ya, ada celah ya, sehingga itu kosong dan ini bisa menyebabkan bayinya tidak bisa menyusui. Dan ini kalau dia menyusui dia akan selalu kesedak karena asinya itu bisa masuk ke hidung. Nah, jadi dia akan selalu kesedak ya. Perhatikan apakah ada labioskisis atau tidak. Nah, kemudian yang kita lihat lagi, kemudian apa lagi? bibir dan langit. Iya, bibirnya tadi udah ya, bibirnya periksa hidung dan pembengkakan. terus ini lehernya kita periksa apakah ada pembengkakan kelenjar limfonya atau tidak. Caranya kita tidurkan seperti ini. Bayi kan lehernya gini kan? Iya, Bu. Jadi ditidurkan seperti ini supaya dia tengadah ya. Jadi cara periksanya kita pegang dari sepanjang lehernya ya, kemari sampai ke ujung ya. Dilihat apakah ada pembengkakan atau tidak di sekitar ininya semua. Ya. Nah, kemudian kita periksa lagi dada. Puting susunya kiri kanannya ada sama ya. Kemudian bentuknya normal atau tidak, bahu lengan atasnya ini. Bahunya ini tulang clavicula. Tulang clavicula ini tulang ini nah. Ini yang ini nih. Yang nonjol itu namanya tulang clavicula. Itu diperiksa tulang claviculanya apakah utuh atau tidak. Karena biasanya kalau bayinya lahir dia dengan distosia bahunya besar pada saat melahirkan, itu bisa menyebabkan ininya patah ya, sehingga apa, tangannya itu tidak ada refleks. Bayi itu kan tangannya tuh refleksnya gini kan, dia nggak ada tangan bayi itu tidurnya begini. Kalau tidurnya begini berarti dia kondisinya ini sarafnya rusak ya, bisa patah ini sehingga menyebabkan persarafan pada ekstremitas tangan bayi itu rusak ya. Jadi makanya dia tidak bisa begini tangannya. Bayi itu harus kita tarik dulu baru dia bisa lurus ya. Dipegang claviculanya ini utuh atau tidak. Nah, kemudian tangannya ini refleksnya bagus atau enggak kan. Kalau kita tarik dia kan balik kuat dia. Kalau bayi itu kuat dia refleksnya ya. Nah, kemudian kita raba ini jarinya, kita lihat. Kita tarik tangannya dua-dua kiri kanan tuh sejajar nih. Kalau kita tarik itu dua-dua kayak gini, kita tarik tangannya ya, ini tangannya sejajar, nggak ada pendek sebelah. Nggak pendek sebelah ya kiri kanan. Nah, terus jumlah jari-jarinya ini ada masing-masing 5 ya, masing-masing 5. Kalau lebih berarti namanya polidaktil, kalau kurang berarti sindaktil ya. Nah, kemudian ya, sistem sarafnya mau dilihat refleks moro. Refleks moro itu adalah refleks saraf refleks terkejut. Jadi kalau misalnya bayinya refleks moronya bagus, pada saat kita tepuk kuat dia terkejut. Nah, gitu. Itu namanya refleks moro. Refleks moronya dia bagus ya. Jadi kalau ditepuk ini dia
Itu namanya refleks muru, artinya refleks sarafnya bagus ya. Nah, kemudian kita lihat perutnya bentuknya ya. Bentuknya itu normal, tidak merah ya. Pada saat bayinya menangis ini tidak merah. Terus tali pusatnya ini tidak merah di sini, atau kita periksa yang tali pusatnya ini kan bekas bukan diklaim atau diikat tali pusatnya. Jadi kalau misalnya diikat dengan benang, pastikan bahwa tidak ada darah yang keluar di ujungnya. Kalau misalnya yang keluar berarti itu kan ikatannya tidak kuat, jadi makanya harus dikuatkan lagi. Tapi kalau diklaim biasanya nggak apa-apa, karena diklaim itu dia mati ya, diklaim itu jepit habis. Tapi kalau misalnya pakai diikat, kadang-kadang nggak kuat, kita ikat dia kendor, itu akan menyebabkan darahnya keluar dari ujung tali pusatnya ya, perhatikan. Nah, kemudian ini juga tidak keras ya, bayi itu walaupun perutnya besar, tapi kalau kita pegang nggak keras sekali ya, nggak keras sekali. Nah, kemudian sekarang kelaminnya kita lihat ya, kelaminnya. Nah, kalau pada laki-laki kita lihat apakah ada testisnya. Testis ini harus ada isinya dua-dua. Di dalam skrotum itu isinya sudah ada dua-dua testisnya. Jadi nggak ada yang nyangkut di sini. Itu namanya hernia inguinalis ya, hernia, dia masih ada di atas ya, nggak turun ya. Nah, kemudian juga penisnya itu dilihat, penisnya ada ujungnya nggak, di ujungnya ada lubang nggak pada ujung penis. Nah, kalau tidak ada, perhatikan apakah ada di bawah atau di pangkal ya. Apakah dia kan penis itu ujungnya di sini lubangnya. Kalau misalnya dia ada berarti normal. Kalau misalnya tidak ada, kita perhatikan apakah di bawah, di sini atau di sini atau di sini. Itu disebut dengan hipospadia, sehingga pada saat dia pipis dia tidak akan bisa tegang, tapi dia merembes. Pipisnya itu akan seperti anak perempuan, dia nggak bisa berdiri, tapi jongkok. Kenapa? Kalau dia berdiri ya basah semua celananya kayak gitu. Enggak lah, itu bisa mempengaruhi pada saat dia nantinya sudah berumah tangga, akan mengalami hubungan seksual, dan dia tidak bisa memberikan keturunan kepada istrinya gitu. Tidak bisa memberikan keturunan. Kenapa? Karena dia tidak bisa ejakulasi ya, tidak bisa ereksi. Tidak bisa ereksi itu kan dia harus tegang, sementara ini tidak gitu ya. Jadi salurannya harus diperbaiki supaya dia bisa mempunyai keturunan. Itu Ya. nanti yang kasih yang perbaiknya saya langsung bidannya atau Enggak lah, dokter itu dioperasi. Ya, dan itu punya tahapan, nggak bisa langsung. Ya, bertahap ya, berat badannya harus cukup, gizinya bayinya juga harus cukup dulu, sampai dia nanti dioperasi. Dan dilihat juga sejauh mana saluran yang harus diperbaiki, karena dia nanti diambil dari kulit yang dari bagian yang lain ya, skin graft namanya ya, itu diambil dari kulit yang lain, dan itu lama prosesnya ya, nggak bisa segera. Nah, kemudian setelah itu, kalau pada bayi laki-laki itu yang kita lihat. Nah, sekarang pada bayi perempuan yang dilihat adalah labia mayoranya, dua-dua ada labia mayornya ya, bibir luar, kemudian labia minornya di dalam ya, apakah ada berdarah atau tidak, keputihan atau tidak. Nah, biasanya kalau perdarahan atau keputihan itu adalah hal yang normal yang perlu disampaikan ke orang tua, karena biasanya orang tua itu akan bilang, "Bu, kenapa anak saya mens, kok baru lahir berapa hari udah mens?" Itu bukan, itu adalah sisa hormon yang dibawa dari ibunya waktu hamil. Nah, jadi pada saat dia ini juga kayaknya ada sisa-sisa hormon itu yang kadang-kadang dia bisa menyebabkan adanya darah sedikit seperti mens, dan adanya keputihan pada bayi. Itu adalah hal yang normal ya. Nah, kemudian kita lihat apakah ada vaginanya, introitus vagina atau lubang vagina. Jadi dibuka nah selaputnya ya. Kalau tidak ada lubang vagina, emang nampak dia ada lubang vaginanya ya, nampak dia tidak ada lubang vaginanya. Nah, kalau misalnya ada lubang vagina tidak ada, berarti ini kan dia harus dilihat lagi nanti itu apakah hanya saluran, apakah hanya selaputnya aja bisa dilakukan insisi, hymen imperforata namanya, atau memang sampai salurannya nggak ada. Jadi nanti harus diperiksa juga oleh dokter bahwa kondisinya ini akan mempengaruhi dia pada saat menstruasi kan. Kalau misalnya dia nggak ada, berarti kan waktu mens sudah nggak ada mens dia nanti akhirnya ya. Nah, nggak bisa keluar mensnya maksudnya ya. Nah, kemudian setelah kita periksa itu, baru kita periksa ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah juga kayak gitu. Ini kan kakinya kan agak gini kan, bayi kan. Nah, kita tarik kayak ini ya, kita tarik kayak ini, kakinya ini dua-dua sama lurus waktu kita tarik gini ya, nggak ada pendek sebelah atau panjang sebelah kakinya. Kemudian jumlah jari kakinya kita lihat nih sama 55 ya, tidak polidaktil atau tidak sindaktil. Ini refleksnya bagus ya. Nah, terus udah ya, udah kelamin dengan perempuan, udah tungkai dan kaki. Nah, sekarang kita akan periksa punggungnya. Caranya adalah seperti ini ya, bayinya dipegang seperti ini. Yang kita lihat punggungnya. Punggung bayinya kalau misalnya ini enak ini. Nah, punggung bayi ini yang dilihat adalah mulai dari tulang cervicalisnya, tulang leher, cervicalis sampai ke ujung tulang ini koksigisnya, itu tidak boleh ada, ini ruasnya tuh harus sama nih, ruas tulangnya tuh harus sama. Tidak boleh di antara tulang-tulang ruas ini ada yang menonjol atau ada yang dalam lubangnya atau ada yang jaraknya jauh. Nah, itu bisa menunjukkan adanya kelainan saraf. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya ada penonjolan kecil itu bisa jadi spina bifida. Ini akan menyebabkan kelumpuhan anggota gerak. Jadi kalau misalnya dia ada
ini kadang-kadang ini bayi, bukan kadang-kadang, bisa menyebabkan kelumpuhan anggota gerak. Bayinya tidak akan bisa jalan seperti kita normal. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai sarafnya itu keluar dari cairan sarafnya keluar dari tempatnya biasanya karena spina bifida. Yang makin lama dia akan makin besar, berisi cairan makin besar seperti ini gitu ya. Akibatnya apa? Ini kelumpuhan anggota gerak ini kecil. Habis itu dia nggak bisa jalan seperti biasa. Nah gitu. Nah, kemudian kita lihat anusnya ya. Nah, anus ini kita perhatikan bahwa dia kalau dia sudah buang air besar langsung keluar mekoniumnya berwarna hijau begitu lahir, berarti dia tidak ada masalah dengan atresia ani. Tidak ada masalah dengan lubangnya. Nah, tapi kalau dia belum buang air besar, belum ada keluar yang hijaunya seperti mekonium, berarti kita harus melakukan ini, harus kita masukkan termometer. Termometernya yang analog.